Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video tutorial pemrograman web dasar. Pada video kali ini kita akan mempelajari pemrograman JavaScript. Kita akan belajar operator, variabel, dan tipe data di dalam JavaScript. Tujuannya agar teman-teman nanti bisa mengerti tentang bahasa pemrograman JavaScript, terutama pada video kali ini kita akan coba mengenal variabel, tipe data, operator, dan kita implementasikan nanti menjadi sebuah program aplikasi. Jadi pemrograman itu adalah dapat mengolah dan menghasilkan data atau ada data input dan data outputnya, sehingga dengan bahasa pemrograman diharapkan nanti program yang kita buat bisa lebih dinamis ya, karena ada interaksi antara user dengan aplikasi ya. Jadi ada data input dan ada data output. Secara garis besar, pemrograman itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama yang di-compile, ya ini merupakan bahasa pemrograman yang ditulis ya, diubah terlebih dahulu ke dalam sebuah bahasa mesin ya. Nah, sehingga nanti butuh proses kompilasi di dalam mesin tersebut. Nah, contoh pemrograman yang berbentuk dikompilasi adalah pemrograman C, diantaranya C++, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan JavaScript yang sedang kita pelajari itu merupakan sebuah bahasa yang diinterpretasikan, ya, dieksekusi baris demi barisnya. Contoh dari pemrograman yang diinterpretasikan selain JavaScript yaitu pemrograman PHP, Ruby, dan Python ya. Intinya teman-teman nanti ada kesamaan dalam secara konseptual, namun tentu saja berbeda ya, sesuai dengan bahasa pemrogramannya masing-masing. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman, bahasa pemrograman yang dikompilasi atau yang diinterpretasikan. Kalau yang dikompilasi berarti dia nanti teman-teman ada bahasa mesinnya, biasanya 0101 setelah dikompilasi ya. Sedangkan JavaScript yang merupakan salah satu contoh bahasa pemrograman yang diinterpretasikan, yaitu nanti diinterpretasikan pada web browser, nanti outputnya kita bisa lihat di situ ya. Baik teman-teman, untuk mempelajari pemrograman JavaScript ini nanti kita akan belajar tentang variabel, operator, dan seterusnya ya. Baik, jadi JavaScript ini tadi tergolong ya sebagai bahasa pemrograman yang interpreted language ya. Nanti teman-teman dia hanya butuh web browser saja untuk dijalankannya, tidak membutuhkan server. Jadi dia termasuk bahasa pemrograman yang dijalankan di sisi klien ya, atau di sisi browser, tidak membutuhkan server. Contohnya kalau pemrograman PHP dia butuh web server ya, kalau untuk JavaScript tidak demikian ya. Nanti teman-teman untuk blok kodenya diapit oleh tanda buka tutup kurung kerawal. Setiap akhir statement nanti diakhiri dengan tanda titik koma ya. Baik teman-teman, karena kita pada pertemuan ini mau belajar variabel, maka kita kenal dulu apa itu variabel dan konstanta ya. Intinya nanti ada data-data yang disimpan atau yang dialokasikan ke sebuah memori ya. Nanti untuk yang konstanta ya, nanti sebuah nilai yang direferensikan ke memori dan tidak berubah sifatnya, artinya bersifat tetap ya. Misalnya nama orang, nama gedung, nama negara, hal-hal seperti itu biasanya nilainya tetap tidak berubah. Atau kalau di matematika ada pi ya, pi dari sebuah lingkaran yang nilainya 3,14. Nah, itu contoh dari
nilai yang konstanta atau bernilai tetap. Sedangkan satu lagi nanti teman-teman ada yang nilainya bisa berubah-berubah, ya nanti itu dinamakan sebuah variabel. Untuk mendeklarasikan sebuah variabel di dalam pemrograman JavaScript, nanti keywordnya let atau var gitu ya. Ya baik. Nah ini teman-teman kesimpulannya. Jadi untuk mendeklarasikan variabel di pemrograman JavaScript ya, untuk yang versi lama memang menggunakan keyword var, sedangkan versi yang terbarunya hingga saat ini mulai tahun 2015 ya pada S6 ya itu menggunakan keyword let ya. Nanti untuk var ini fungsi scope, sedangkan untuk yang let ini block scope ya. Nah ini contohnya teman-teman untuk mendefinisikan sebuah variabel dengan keyword var atau dengan keyword let ya. Baik teman-teman, aturan untuk penamaan sebuah variabel ya nanti diawali dengan huruf ya, atau underscore juga boleh, atau tanda dolar juga boleh ya. Ini ada contoh-contohnya ya, let a, let underscore a, atau let dollar a. Nanti setiap akhir dari statement diakhiri dengan tanda titik koma. Nah untuk membuat variabel ini nggak boleh didahului dengan angka ya, atau keyword-keyword khusus gitu ya, seperti crash ya, atau keyword-keyword nanti dari JavaScript itu sendiri, itu juga nggak boleh ya. Selanjutnya bersifat case sensitive ya, artinya nanti besar dan kecilnya penamaan itu harus diperhatikan seperti itu. Nah teman-teman, ini sintak yang ada di dalam pemrograman JavaScript ini cukup banyak ya, nanti kita akan pelajari di video tutorial ini secara bertahap ya. Baik, sebelum kita praktik untuk mengenal JavaScript, teman-teman ada beberapa operator yang tentu saja harus kita ingat kembali. Yang pertama operator aritmatika untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian ya, pembagian ya. Modulus atau sisa pembagian ini adalah operator-operatornya. Incremental ya, ditambah satu-satu, plus-plus, min-min, decrement nih teman-teman, bagian dari operator aritmatika yang kita akan pelajari di materi JavaScript ini ya. Lalu ada operator pembanding atau comparison ya, untuk membandingkan satu nilai dengan nilai yang lain. Kalau sama dengan nanti boleh sama dengannya 2 kali, equal ya, atau yang bersifat eksak nanti boleh pakai tanda sama dengan 3 kali. Tidak sama dengan, tanda seru sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Nah teman-teman saya rasa sudah paham ya, sudah familiar untuk operator lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan ya. Lalu ketika kita yang membuat variabel, kita butuh operator assignment yang notasinya atau operatornya adalah sama dengan, yang sudah tadi kita bahas ya di awal. Nah ini contohnya 10 diassign oleh variabel X ya. Teman-teman ini notasinya dengan operator assignment sama dengan gitu ya. Atau sebelum disimpan ya, nilainya ada operator didahului dengan operator aritmatika. Misalnya dijumlahkan dulu, baru disimpan, baru diassign gitu ya. Nanti kalau penjumlahan plus sama dengan, kalau pengurangan minus sama dengan, dan seterusnya gitu ya. Lalu nanti kita akan belajar struktur kendali if ya, di mana kita membutuhkan operator logika ya, ketika nanti syarat ya dari struktur kendali if itu lebih dari 1. Nah jika syaratnya nanti harus terpenuhi semua atau bernilai true semua, nanti operatornya adalah double ampersand. Ini artinya ada beberapa syarat ya dalam operator logik itu harus teman-teman penuhi. Misalnya saya berangkat kuliah dengan syarat ya cuaca cerah dan badan sehat. Nah, ketika salah satunya tidak terpenuhi, misalnya badannya sih sehat tapi cuacanya hujan lebat, angin petir. Nah, itu
teman-teman ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu tidak cerah cuacanya, maka ada yang bernilai false ya atau salah, maka teman-teman tidak terpenuhilah ya kedua syarat tersebut ya. Tapi kalau teman-teman gunakan operator OR ya, atau di sini double pipe ya, berarti nanti cukup salah satu saja yang bernilai true. Misalnya ya teman-teman badan sehat tapi hujan, tetap berangkat ke kampus ya, karena ada satu syarat yang masih terpenuhi, minimal satu ya, yaitu tadi badan sehat. Nah, sedangkan satu lagi yang not ya, nanti notasinya atau operatornya adalah tanda seru ya. Baik teman-teman ya, kita akan mulai praktikum. Kita akan coba membuat variabel. Tadi variabel disimpan atau diassign ya, yang dialokasikan pada sebuah memori komputer kita, di mana variabel itu kita dapati dari hasil statement yang dibaca atau yang ditulis gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman, variabel nama ya, menyimpan ya, bisa var, bisa let gitu ya teman-teman ya. Kalau var ini JavaScript yang lama, tapi yang baru tadi mulai tahun 2015 ya, bisa menggunakan let ya, sesuatu yang bisa berubah-berubah ya. Teman-teman, aturannya jangan lupa pembuatan nama variabel tidak boleh ada spasi, case sensitif, tidak boleh didahului dengan angka. Budi Santoso diassign oleh operator sama dengan oleh variabel nama. Untuk mencetaknya nanti kita gunakan fungsi bawaan dari JavaScript, yaitu document.write ya. Jadi nanti untuk mencetak variabel dengan teks atau dengan string ya, itu concatnya atau penghubungnya adalah simbol sama dengan ketika teman-teman gunakan pemrograman JavaScript. Tentu saja ini berbeda dengan pemrograman yang lainnya untuk concat atau penghubung antara variabel dengan stringnya. Yang string diapit tanda petik 2 ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini ada contoh-contoh lain. Coba kita langsung praktek saja. Ya, langsung kita praktek teman-teman. Latihan tetap .html ya, disejajar ya dengan file HTML yang lainnya. New file, namanya misalnya latihan JS1 ya, latihan JavaScript pertama .html. Ya, jadi sekali lagi JavaScript adalah pemrograman yang dieksekusi di sisi klien atau browser, sehingga tidak membutuhkan web server, cukup ada browser saja kita bisa melihat output dari pemrograman JavaScript gitu ya. Baik teman-teman, langsung saja. Biasanya kan ada doc type HTML gitu ya. Ini teman-teman langsung kita buatkan dengan script tutup script gitu ya. Nanti peletakannya bisa di antara elemen head ya, seperti CSS di sini teman-teman ya, di antara elemen head, atau nanti ngelink juga bisa ya, ngelink. Jadi nanti akan ada file tersendiri untuk JavaScript, tapi untuk link JavaScript bukan menggunakan tag link rel ya, nanti beda lagi. Nah, sekarang kita akan coba JavaScript-nya ditanam pada file HTML, jadi masih menyatu ya, belum terpisah dengan tagging script tutup script ya. Misalnya teman-teman, kita langsung melihat aja, di sini ada yang langsung banyak ya teman-teman. Ini ada perkalian. Oke, ini dulu ya. Mungkin kita buat dengan beberapa tipe data. Ada pelanggan mungkin ya, kita tambahkan ya, produk, harganya gitu ya, dan seterusnya ya. Baik teman-teman, kita buat ya variabel pelanggan misalnya ya, sama dengan Budi Santoso. Nah, seperti itu. Jangan lupa akhir statement dari pemrograman JavaScript kita akhir dengan tanda titik koma var ya. Lalu pakai let juga boleh, let. Misalnya teman-teman tadi nama variabelnya produk TV ya misalnya ya. Nah, seperti itu. Satu lagi harganya, harga ya, ini belum pakai konstanta ya,
harga misalnya kita pakai variabel LED juga ya. Silakan teman-teman ikuti slide saja ya. LED harga ya sama dengan 5 juta. Berarti yang 5 juta ini tipe datanya numerik. Yang desimal nanti pakai titik ya, teman-teman, seperti itu. Baik, nah setelah kita buat 3 buah variabel di mana Budi Santoso di-assign oleh variabel pelanggan. Jadi di sini ada deklarasi dan inisialisasi variabel. Untuk komentar di dalam pemrograman JavaScript, teman-teman double slash gitu ya. Ini artinya inisialisasi dan deklarasi, atau deklarasi dulu, mendeklarasi lalu memberi nilai gitu ya. Deklarasi dan inisialisasi variabel gitu ya. Nah, tekniknya teman-teman ada beberapa macam ya. Untuk yang nilainya tetap seperti pi lingkar, pi dari sebuah lingkaran nanti pakai pi, cons ya, seperti itu. Nah, sekarang kita nilainya yang berubah-berubah dulu. Nah, setelah itu teman-teman coba kita cetak menggunakan metode bawaan dari JavaScript, dokumen.write. Ini kita cetak. Ya, dokumen. Nah, ini ada, biasanya kalau menggunakan Visual Code ada autocomplete-nya ya. Dokumen dot teman-teman write. Nah, gitu ya. Ini kita bisa cetak saja ya, ke bawah juga boleh ya, teman-teman. Atau ke samping dulu. Ya. Kita cetak nama pelanggan. Ya, titik 2 spasi concat-nya apa, teman-teman? Plus ya, pelanggan ya, lalu kita concat lagi ya. Nah, teman-teman bisa gunakan notasi \n ini untuk pindah baris ya. Nama pelanggan, produk pilihan ya, titik 2 spasi concat ya, nama variabelnya produk, lalu di concat lagi dengan simbol plus ya. Kita copy aja ya, Ctrl C Ctrl V. Nah, setelah itu harga produk, atau bisa pakai BR ya. Kalau teks HTML nanti boleh pakai BR ya, di sini harga ya. Kalau sudah habis teman-teman nggak usah pakai concat lagi. Ini kita bisa langsung tutup dengan tanda titik koma. Nah, gitu ya. Baik, teman-teman, kita simpan. Latihan JS1 nama file, atau kita buka dari foldernya juga boleh. Oke. Latihan JS1 ini ya, teman-teman. Pilih browser yang disukai. Di sini saya pakai Opera ya, atau pakai Google Chrome juga boleh. Nah, gitu ya teman-teman nih. Pakai BR aja ya, biar pindah baris. Pelanggannya Budi Santoso, produk pilihannya TV, harga produknya 5 juta rupiah ya. Kita pakai BR aja ya, untuk pindah baris di tag HTML. BR. Kalau \n biasanya buat pemrograman Python. Oke, gitu ya. Teman-teman, ini kita simpan ya, kita refresh. Tadi saya pakai Opera ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah bisa membuat variabel ya, di assign ya oleh operator sama dengan ke sebuah variabel. Jadi ini dialokasikan ke sebuah memori. Ini kan berarti ada pembacaan data yang dialokasikan ke memori komputer kita ke sebuah variabel yang keywordnya pakai var boleh atau let juga boleh, gitu ya. Baik, teman-teman, coba latihan 2 yang menggunakan konstanta. Kalau di sini kita lihat ada contohnya ya, mencari luas dan keliling lingkaran. Jadi konstanta itu artinya nilainya tetap, tidak berubah-berubah sampai kapanpun ya. Nama negara, nama lembaga mungkin ya, atau apapun teman-teman yang bersifat tetap, nanti gunakan konstanta, jangan variabel gitu ya. Konstanta keywordnya adalah const gitu ya, nanti nama variabelnya sama ya.
Nah, biasanya nih umumnya kalau konstanta itu dibuat dengan huruf besar semua ya. Baik teman-teman, kita buka latihan kedua atau kita buat latihan JS2 ya. Atau di satu file yang sama juga boleh, diberi kebebasan latihan JS2.html. Ya, langsung script, tutup script lagi. Ya, teman-teman diketahui LED jari-jari lingkaran, ini boleh ya. Kalau 2 jari nggak boleh, karena tidak boleh didahului dengan angka ya. Misalnya 15 cm. Ya. Nah, untuk pi itu bersifat konstanta. Const ya. Pi dari sebuah lingkaran 3,14. Pakai titik ya untuk desimalnya. Ya, lalu teman-teman kita buat variabel luas ya. Luas lingkaran, rumusnya apa? Pi r kuadrat, berarti pi dikali ya jari-jari dikali jari-jari gitu ya. Ini operator aritmatika ya, perkalian pakai simbol asterik atau bintang ya. Pi r kuadrat dikali jari-jari dikali jari-jari ya. Lalu teman-teman mau cetak kelilingnya juga nanti, keliling lingkaran rumusnya 2 pi r ya. 2 dikali pi, nah gitu ya, dikali jari-jari. Nah gitu teman-teman. Berarti teman-teman ini adalah deklarasi dan inisialisasi variabel secara langsung maupun yang ada perhitungannya menggunakan operator aritmatika yang sudah kita bahas. Nah sekarang kita mau cetak ya teman-teman ya. Cetak ya, apa dokumen .write ini nyetak langsung di browser. .write ya teman-teman. Oh tadi ada ln ya. Untuk write ln itu bisa juga ya kalau mau nyetaknya satu-satu, itu dipersilakan juga teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Luas lingkaran ya dengan jari-jari. Ini kita concat spasi gitu ya, concat ya, jari-jari gitu ya. Ini kita concat lagi ya teman-teman, kita nggak pindah baris ya, langsung aja ya. Adalah ya teman-teman, kalau nggak ini nggak kelihatan ya, ini saya ya, luas lingkaran dengan jari-jari. Ini dulu kali kita hapus dulu, maaf. Luas lingkaran ya dengan jari-jari, ini jarinya 2 ya, 15 cm ya teman-teman. Nanti sama dengan gitu ya, gitu teman-teman, sama dengan apa, concat variabelnya apa tuh, luas ya, luas. Lalu kita concat lagi teman-teman. Dan ya, kelilingnya ini bebas ya untuk kalimatnya ya. Kelilingnya ya sama dengan spasi concat apa variabelnya, keliling. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman untuk menghubungkan string dengan variabel nanti gunakan notasi concat plus ya. Kebalikan juga demikian. Sebuah variabel ketemu dengan string di concat plus lagi dan seterusnya. Ya, baik teman-teman, ini kayaknya masih ada yang apa berwarna merah ya. Dokumen.write, coba kita lihat luas lingkaran dengan jari-jari ya berapa, sama dengan gitu ya, dengan jari-jari berapa, nanti luasnya berapa dan kelilingnya berapa. Oke, oh titik koma jangan lupa. Akhir sudah ya. Akhir di sini sudah. Dokumen.write ya. Oke, sorry di sini tutup kurungnya di dalam sini sebelum titik koma. Nah, gitu. Oke ya. Baik teman-teman, seperti itu. Jadi ini ada sampel ya pembuatan variabel secara langsung nilainya atau dihitung dulu dengan rumus-rumus yang dioperasikan dengan operator aritmatika. Ya, saya simpan dulu, Ctrl S, lalu langsung aja ya kita buka di sini. Nama filenya latihan JS2 secara langsung. Oke.
Nah, seperti itu. Luas lingkaran dengan jari-jari 15 cm adalah 706,5 dan kelilingnya 94,2. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pengenalan konstanta ya yang nilainya tetap. Ya. Baik, lanjut lagi teman-teman. Di sini masih ada dua latihan lagi ya, yaitu menggunakan fungsi alat yang berbentuk pop-up. Kalau tadi kan dicetak langsung di browser ya. Nah, teman-teman, nanti untuk menggunakan pop-up menggunakan fungsi bawaan dari JavaScript alat. Oh ya, untuk lengkapnya nanti script type text JavaScript, language-nya JavaScript, atau langsung script tutup script juga boleh gitu ya. Ini menggunakan alat. Nah, teman-teman, ini juga menggunakan alat ya. Di sini dokumen broadwide ya yang sudah kita tadi pelajari. Baik teman-teman, mungkin langsung saja ya kita gunakan yang latihan 2 ini ya, menggunakan apa teman-teman? Alat. Ini langsung aja ya, alat ya. Luas lingkaran dengan jari-jari berapa? Nanti bentuknya pop up ya. Coba kita buka. Latihan 2 harusnya tampilnya nggak dicetak langsung di browser, melainkan menggunakan apa? Pop-up. Coba kita enter. Nah, gitu ya. Di sini teman-teman. Luas lingkaran dengan jari-jari 15 adalah 706,5 dan kelilingnya adalah 94,2. Jadi kalau ingin dicetak dalam bentuk pop-up, nanti teman-teman bisa menggunakan fungsi alat di dalam pemrograman JavaScript ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan perdana dari pemrograman JavaScript. Kita hantarkan dulu tentang variabel, tentang konstanta ya, lalu kita cetak menggunakan fungsi dokumen.write yang dicetak langsung pada halaman web browser kita, atau kita gunakan fungsi alat ya untuk dicetak dalam bentuk pop-up ya di dalam web browser kita. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.